Selamat pagi semuanya. Materi kita hari ini adalah tentang reported speech atau yang disebut dengan kalimat berita, ya, kalimat tidak langsung. Kalau di bahasa Inggris biasa juga disebut dengan indirect speech. Oke, ya, untuk mengetahui lebih jelasnya tentang reported speech, kalian boleh lihat video saya yang sebelumnya. Nah, kita reported speech sekarang lebih khususnya untuk kata tanya, WH question. Jadi ada dua jenis pertanyaan, yes no question dan WH question. Disebut dengan WH question karena kata tanyanya itu yang memang dimulai dengan where, which, what, ya, when, who, whom. Kalau H itu ada satu, how. Nah, kalau yes no question yang nanti jawabannya ya atau tidak, biasanya dalam bahasa Inggris dimulai dengan auxiliary. Do you have time for me? Are you okay? Are you single? Are you married? Ya, did she go to your house last night? Nah, itu adalah pertanyaan yes no question. Nah, sekarang kita fokus ke reported speech, ya, tapi khusus untuk yang menggunakan WH question. Ingat, yang WH question di dalam reported speech itu WH-nya itu tetap dipakai sebagai kata sambungnya. Kalau di kalimat statement, kalimat pernyataan sebelumnya kita menggunakan kata sambung that, ya, bahwasanya. Kalau ini tetap kita pakai kata tanyanya, tetapi di dalam indirect speech-nya, di dalam kalimat pernyataannya, kalimat tidak langsungnya nanti, kalimat tersebut tidak lagi menjadi kalimat pertanyaan tapi pernyataan. Meskipun ada kata tanyanya, tetapi dia bukan lagi pertanyaan. Oke, kita lihat contoh. Oke. Ya, sebelumnya perhatikan terus ya yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau dia say, tell, ask, nanti tensesnya tidak berubah. Kalau di sini dalam tanda kutip atau direct speech-nya atau kalimat langsungnya itu simple present, di indirectnya juga tetap simple present. Kalau present continuous, nanti indirectnya juga tetap present continuous. Kalau clue-nya itu ada kata say, tell, ask, bentuk pertama kata kerjanya. Tapi kalau said, told, asked, bentuk keduanya, nanti dia tensesnya berubah, tetap berubah dari past, dari present menjadi past. Misalkan present continuous menjadi past continuous, simple future menjadi past future. Oke, kita lihat contoh yang pakai asks. Karena kita WH question, kita pakai how dulu ya. Ilham bertanya kepada Rani, how are you? Kata si Ilham ke si Rani, apa kabarmu Rani? Terus saya memberitakan atau orang lain memberitakan. Ilham tadi bertanya atau Ilham bertanya kepada Rani, bagaimana kabar dia? Lihat perubahan you di sini bukan lagi you tapi dia di sini. Karena yang kita beritakan adalah siapa yang ditanyakan kabar. Sudah paham ya? Jadi harus lihat pergantian subjeknya di sini. Jangan karena kita lihat di sini you, salah. Kita harus memahami dulu. Siapa yang bertanya di sini? Ilham bertanya kepada Rani. Bagaimana kabarmu? Mu-nya ini kan si Rani. Ya. Jadi kita beritakan lagi. Ilham bertanya kepada Rani bagaimana kabarnya. Maksudnya kabar si Rani. Jadi di sini how she is. Lihat, ini bukan lagi pertanyaan. Kalau ini pertanyaan, how are you? Lihat, how to be subject. Sedangkan di sini how subject to be. Karena kalau dijawab she is okay, she is fine, she is unhealthy, ya. Jadi how she is, ya. Oke. Nah, yang kedua, tensesnya berubah. Kalau di sini simple present jadi simple past. Lihat, karena dia memakai kata clue-nya itu adalah asked. Lihat nih, berasal dari ask. Rebecca tadi bertanya kepada mereka, kepada siapa kalian bicara? Kepada siapa kamu bicara? Itu kan tadi, makanya kalimat beritanya Rebecca bertanya, asked, ya. Jadi kalau ask di atas, yang di bawah ini hanya copy paste. Lihat ya, ini copy paste ke sini, ini copy paste ke sini, ya. Tapi lihat kalau di sini asks, ya. Di sini nanti kalau simple present, di sini juga simple present. Kalau di sini simple past, ini juga simple past. Oke. Nah, di sini kita lihat perubahannya. Lihat nih, whom do you talk to? Kata si Rebecca kepada mereka. Merekanya banyak. Kepada siapa kamu berbicara? Oke. Rebecca asks them whom they talk to. Oke. Jadi begitulah contoh penggunaan WH question di reported speech. Ingat,
Pertanyaan di directnya, kalimat langsungnya pertanyaan, tapi nanti indirectnya bukan lagi pertanyaan tapi pernyataan. Lihat di sini. Whom do you talk to? How are you? Lihat setelah kata tanya, kalau pertanyaan setelah kata tanya ada to be-nya atau auxiliary-nya kalau kata kerja, ya. Lihat, how are you? Whom do you talk to? Jadi kalimat tidak langsungnya Rebecca asked them whom they talked to. Lihat, karena di sini simple present, di sini menjadi simple past. Kenapa? Karena di sini asked. Oke. Oke. Jadi seperti itulah way of question. Kita pakai di sini yang kata tanya how and whom. Coba kita buat dua contoh lagi yang menggunakan kata tanya. Kalau di sini sudah how sudah, and then whom sudah. Oke, kita pakai where and which. Ya. Danu asks which one do you like? Lihat, karena di sini asks, karena di sini simple present, tetap simple present, tapi tidak lagi pertanyaan. Lihat ya. Danu asks me, boleh kita tambahkan me kalau dia bertanya kepada kita. Danu bertanya kepada saya, yang mana yang saya suka? Which one? Langsung subjek, I like. Ya, lihat, karena di sini simple present, ketahuan dari kata bantu do, di sini juga simple present. Oke, kenapa tidak berubah tense-nya di kalimat beritanya? Karena sini asks. Ya, oke, kita buat yang berubah. Ya, kita buat yang berubah kalimatnya ya. Tenses-nya. Kita di sini which sudah pakai where. My uncle asked Rio where are you going to? Lihat, karena di sini asked, karena di sini tensesnya simple present continuous, dia present continuous, nanti menjadi past continuous. Jadi present menjadi past. Jadi my uncle asked Rio. Lihat perubahan subjeknya ya. Jadi kalau you di sini merujuk ke si Rio kan. Jadi jangan you di sini nanti indirectnya nya untuk laki-laki ya. My uncle asked Rio. Paman saya bertanya kepada Rio kemana dia sedang pergi. Where? Langsung, ini bukan pertanyaan, berarti dari kata tanya langsung subjeknya. Where he was going to. Lihat, di sini present continuous menjadi past continuous. Lihat perubahannya di sini you, maksudnya karena bertanya langsung, mau kemana kamu Rio? Kata si pamannya. Nah, kita membuat kalimat pernyataan atau kalimat berita. Paman saya tadi bertanya ke si Rio kemana dia sedang pergi. He was going to. Jadi kamu sudah paham ya? Mudah-mudahan sudah paham. Jadi penjelasan singkat saya ini mudah-mudahan membuat kamu lebih memahami way of question di dalam kalimat reported speech atau indirect speech. Lihat, indirect speech maksudnya kalimat tidak langsung. Kalimat langsungnya yang di atas, yang ada tanda kutip seperti ini ya. Ya, tanda kalau dialog di dalam novel atau cerita biasanya kalau ada tanda kutip seperti ini, yang di dalam tanda kutip ini adalah dialog atau pertanyaan atau kalimat langsung. Oke. Jadi
Ya, kamu lihat yang pertama clue-nya adalah lihat dulu clue-nya apakah dia say atau said, tell atau told, asked. Kalau di sini pakai say, tell atau asked, bentuk pertama tensisnya nanti tidak berubah. Tapi kalau dia pakai said, told, asked, lihat kalau tensisnya di sini present, di sini jadi past. Kalau di sini misalkan present continuous jadi past continuous. Oke. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya membuat kamu lebih memahami tentang reported speech. So I'm here for today, Gunawan Tambun Sariwu. So thank you for watching and thank you for your attention.